Hai sahabat setia mata, kami dari Perdami Malang Raya. Kenalin ya, saya Nafitri Aulia, biasa dipanggil Vivi. Dan ini sahabat saya Astrid Kartika Dewi, biasa dipanggil Astrid. Perdami adalah Persatuan Dokter Mata seluruh Indonesia yang merupakan organisasi profesi yang membawahi seluruh dokter mata di Indonesia. Ya, dan dari video ini dan video-video selanjutnya merupakan salah satu program dari Perdami yang bertujuan untuk meningkatkan edukasi kepada masyarakat mengenai kesehatan mata. Yang spesial pada bulan Oktober tahun 2020 ini yaitu ada WSD alias World Sight Day yang merupakan Hari Kepedulian Internasional mengenai isu-isu global terhadap masalah kebutaan dan gangguan penglihatan yang diderita oleh penduduk dunia. WSD ini diperingati setiap minggu kedua Oktober yang pada tahun ini jatuh pada tanggal 8 Oktober. Ya, dan WSD itu sendiri merupakan salah satu upaya untuk memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai masalah penglihatan dan gangguan kebutaan. Adapun peringatan dari hari tersebut bertujuan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat untuk mencegah kebutaan sekaligus mendukung program Vision 2020. Nah, untuk tahun ini apa ya Astrid temanya? Hope Insight kan? Betul banget, Hope Insight. Cocok dengan judul episode kali ini, yaitu Low Vision Tidak Membatasi Mimpi. Low Vision, apa itu low vision? Nah, supaya lebih jelasnya, kita tanya kepada ahlinya. Check this out. Dokter, apa low vision itu? Low vision itu adalah suatu kondisi di mana seseorang itu tidak dikatakan buta, tapi juga tidak dikatakan awas juga, akan tetapi sudah cukup terganggu untuk daily activity-nya sehari-hari. Lalu dok, apakah jumlah low vision di Indonesia banyak? Jumlah pasti low vision saat ini belum diketahui dengan pasti di Indonesia. Akan tetapi angka kebutaan di Indonesia adalah 1,5% dari jumlah penduduk. Di mana jumlah 1,5% itu sudah termasuk tertinggi se-Asia Tenggara. Dan lagi jumlah low vision itu pasti lebih besar dari jumlah angka kebutaan itu sendiri. Akan tetapi masih banyak pasien-pasien low vision yang masih belum terscreening sehingga belum mendapatkan bantuan. Apa saja dok kendala dalam menangani low vision? Kendala dalam menangani low vision itu ada dari berbagai aspek. Pertama dari sarana dan fasilitas. Tetapi yang paling penting adalah dari pasien itu sendiri. Pertama bisa menerima kondisi yang ada, kemudian harus ada kemauan yang kuat supaya dia bisa menggali potensi yang ada di dirinya tanpa terhambat dengan kondisinya sekarang. Dan yang paling penting lagi adalah support dari keluarganya. Karena apabila dari pasien tersebut sudah termotivasi, tetapi lingkungan terutama keluarga terdekatnya tidak mendukung, maka keberhasilan dari terapi rehabilitasi tersebut juga tidak akan tercapai. Berkaitan dengan tema World Sight Day 2020, berikut ini ada sosok yang sangat menginspirasi yang dapat menunjukkan bahwa low vision itu tidak membatasi mimpi. Sahabat setia mata, saat ini kita sudah berada di rumah Mas Tommy, sosok istimewa yang telah disebutkan oleh Dr. Nanda tadi. Baiklah, kita mulai saja wawancara pada hari ini. Bisa diceritakan juga Mas Tommy untuk bagaimana perasaan Mas Tommy pada saat didiagnosa itu, kemudian hingga kondisi saat ini. Waktu didiagnosa pertama kali itu, jujur saya bingung sebenarnya karena waktu itu saya juga tidak pernah tahu apa itu retinitis pigmentosa gitu ya. Dan yang hanya dikatakan oleh dokter saat itu ya, itu hanya bahwa penyakit ini tidak ada obatnya dan saya akan mengalami kebutaan di usia 40. Itu yang dikatakan oleh dokter, sehingga saat itu saya masih tidak percaya juga, ini maksudnya apa gitu ya. Karena saya masih bisa melihat, itu yang membuat saya bingung. Saya masih bisa punya penglihatan, tetapi kenapa saya dibilang saya mengalami kerusakan? Memang ada hal-hal yang saya tidak bisa lakukan sejak itu ya, sejak saya didiagnosa. Jadi
terutama dalam hal membaca itu saya kesulitan gitu. Kalau untuk aktivitas sehari-hari, misalnya selain membaca, ada gangguan nggak? Misalnya ada hambatan nggak, Mas Tommy? Ya, kalau untuk mobilitas itu waktu usia saya remaja itu masih belum banyak terganggu ya. Jadi saya masih ikut olahraga di sekolah ekskul ya. Saya ikut basket, saya ikut taekwondo, saya ikut sepak bola gitu, terutama olahraga sih, hal yang berkaitan dengan olahraga dan banyak kegiatan lain gitu ya. Bahkan saya mulai naik motor di usia 17 itu. Saya dibolehin orang tua saya kebetulan untuk naik motor gitu. Tapi semakin hari itu semakin parah ya kondisinya, saya semakin parah sehingga tentu saya sering mengalami kecelakaan juga akhirnya. Karena saya memaksakan diri untuk naik motor. Ketika kuliah saya dibelikan mobil kebetulan. Saya justru dibelikan mobil dan saya juga sering mengalami kecelakaan dengan mobil itu. Karena orang tua saya mungkin berpikiran kalau dikasih mobil saya nggak akan celaka gitu. Kalau saya naik motor, saya yang celaka bisa jadi saya gitu kan. Jadi mungkin untuk memproteksi diri saya, orang tua saya membelikan saya mobil. Tapi mungkin itu juga karena saya yang keras kepala ya, karena saya tidak ingin, saya masih punya keinginan tinggi gitu ya untuk bisa beraktivitas sama seperti yang lain gitu. Jadi tahapnya mungkin saya masih denial, saya masih menyangkal bahwa saya ini seorang tunanetra. Itu yang membuat saya terus mencoba hal-hal yang dilakukan oleh orang-orang yang non tunanetra gitu. Pada akhirnya kalau sampai sekarang ya saya sudah nggak bisa naik motor, saya nggak bisa naik mobil, saya harus menggunakan tongkat kalau berjalan, kecuali di lingkungan yang saya ingat ya, yang saya familiar kayak misalnya rumah ini gitu. Saya tidak menggunakan tongkat, tapi di tempat-tempat umum saya pasti sering menggunakan tongkat sih untuk berjalan atau meminta bantuan teman atau istri saya biasanya untuk mendampingi saya gitu sih. Kalau dari kondisi tersebut Mas Tommy mungkin apa yang membuat bisa dikatakan suatu titik balik, apa yang membuat Mas Tommy bisa bangkit lagi? Titik balik ya, kalau buat saya sih titik baliknya itu mungkin di tahun 2005 kalau buat saya sih, 2004-2005 ya, dimana saat itu saya sebagai seorang tunanetra yang tanpa diberikan layanan apapun ya, terutama dalam hal pendidikan. Jadi saya SMP itu saya di SMP 1 Malang, kemudian SMA itu saya di SMA 1 Malang, yang termasuk favorit, di mana teman-teman saya semua adalah anak-anak yang pintar gitu. Tapi saya harus berkompetisi dengan mereka dengan kondisi seperti ini gitu. Jadi saya nggak pernah bisa lihat papan, saya nggak bisa lihat tulisan di buku gitu ya. Tapi saya berhasil lulus bahkan dengan nilai yang buat saya tidak jelek-jelek banget gitulah ya. Saya nggak di papan bawah istilahnya, saya masih ada di tengah-tengah dengan kondisi seperti ini gitu. Sampai akhirnya saya masuk di ITS kuliah, itu ITS Surabaya ya, dengan usaha saya sendiri juga tanpa bantuan, meskipun itu tidak melalui jalur UMPT dulu namanya ya kan. Karena waktu itu saya tidak bisa lulus UMPT karena harus mengisi di lembar yang komputer kan, saya kan nggak kelihatan itu, sudah pasti saya gagal itu. Dan ternyata memang benar saya tidak lolos, dan saya tidak merasa kalau saya gagal sih, karena saya sudah dari awal saya sudah ini pasti gagal. Tapi akhirnya saya masuk ITS, kemudian itu buat saya suatu hal yang sebenarnya di luar ekspektasi saya, karena saya tidak menyangka memang bisa masuk ITS, karena waktu itu hampir 2000 orang yang mendaftar, tapi yang diterima hanya 100 orang. Dan itu saya masuknya ke desain produk industri, karena saya suka sekali gambar sejak kecil. Saya
saya pingin, cita-cita saya sebagai seorang desainer gitu ya, walaupun itu ternyata harus saya kubur dalam-dalam. Di 2003 saya gagal salah satu mata kuliah itu ya yang membuat saya harus di drop out gitu, karena ada satu mata kuliah namanya gambar teknik, itu saya nggak bisa, itu harus sangat-sangat detail sekali itu yang saya mulai kegagalan pertama saya. Saya coba lagi di multimedia tahun 2003 itu, ternyata saya gagal lagi sampai tahun 2005. Itu yang dimana titik saya mulai merasa marah pada, saya juga bingung ya, saya harus marah pada siapa itu, terutama mungkin waktu itu saya menyalahkan Tuhan ya, saya menyalahkan Allah, kenapa kok cuma saya yang diberikan seperti ini, sedangkan kakak saya, adik-adik saya gitu, teman-teman saya semuanya tidak ada yang seperti ini gitu. Saya harus berjibaku sendiri, berjuang sendiri untuk menemukan, saya ingin kuliah tapi saya nggak tahu kuliah di mana. Bahkan saya berpikir kuliah apa yang tidak menggunakan mata, itu yang sempat terpikir di kepala saya gitu. Saya mau masuk hukum, tidak dibolehin sama ayah saya gitu. Sampai akhirnya ayah saya menyarankan untuk masuk psikologi akhirnya, tapi di Malang. Jadi saya kembali ke Malang di tahun 2005 itu, saya masuk ke Fakultas Psikologi di Universitas Merdeka Malang. Nah itu titiknya di mana ketika saya mulai harus beradaptasi lagi. Saya kuliah dari nol lagi. Saya mulai dari awal. Saya bertemu dengan teman-teman yang jauh lebih muda daripada saya gitu. Tetapi di lain sisi saya harus bangkit gitu. Saya mulai belajar untuk menerima diri di psikologi itu gitu. Jadi bahwa kondisi saya memang tunanetra. Jadi saya harus beradaptasi, bukan menghindarinya gitu. Saya mulai terbuka ke teman-teman gitu. Saya punya gangguan penglihatan gitu loh, karena ketika mereka tidak tahu, mereka membuli lah istilahnya ya, karena saya sering nabrak gitu ya, nabrak sesuatu, tersandung sesuatu, jatuh, masuk selokan, dan berbagai macam hal yang membuat saya celaka sebenarnya. Ketika orang tidak tahu, saya dianggapnya anak yang ceroboh gitu kan, dan sering menertawakan saya. Terus kadang cara membulinya misalnya mereka berkumpul di satu tempat, ketika saya mendatangi kelompok teman-teman yang lain, mereka tidak memanggil saya gitu, jadi saya salah orang gitu misalnya, karena saya tidak bisa mengenali wajah. Ya itulah kadang-kadang itu terus, tapi membuat saya harus beradaptasi dengan kondisi ini, dan saya harus bisa berprestasi itu. Saya ingin tanyakan juga ya, dengan kondisi yang dibully, kemudian kondisi dengan berbagai rintangan ini, sebenarnya apa yang membuat Mas Tommy itu bisa bersemangat bahkan berprestasi ya di dalam bidangnya? Kalau pertanyaan itu sebenarnya saya sampai saat ini sebenarnya saya tidak tahu gitu ya, apa ya yang membuat saya termotivasi untuk maju ya, karena selama saya dari kecil sampai saya saat ini tuh orang tua saya tidak pernah memaksa saya. Jadi yang di-push itu sebenarnya kakak saya, karena dia anak pertama, dia di-push untuk jadi contoh bagi adik-adiknya, dia di-push untuk jadi anak yang berprestasi, justru kakak saya. Tapi saya tidak pernah di-push oleh orang tua saya, jadi saya dibebaskan. Tapi justru saya merasa kalau kebetulan kakak sama adik saya juga dokter, mereka punya prestasi, mereka bisa melakukan semua hal yang mereka inginkan, itu entah kenapa membuat saya merasa bahwa saya juga harus bisa gitu seperti mereka, walaupun bukan dengan cara yang mereka lalui gitu. Mereka mungkin bisa jadi dokter, bisa jadi apapun yang mereka inginkan gitu ya, tetapi saya punya cara saya sendiri dengan kondisi saya gitu. Akhirnya itu yang sepertinya ya, kalau buat saya memaksa saya untuk saya harus bisa membanggakan orang tua juga meskipun kondisi saya seperti ini gitu. Jadi saya coba untuk jadi waktu S1 itu
saya berhasil menyelesaikan cukup singkat ya. Saya selesai dan waktu itu 3,5 tahun dengan IPK cum laude. Jadi saya 3,52 waktu itu. Dan saya jadi lulusan terbaik di saat itu ya, di angkatan itu. Itu saya pertama kali saya membuktikan, oh ternyata saya bisa. Meskipun tanpa bantuan apapun. Yang akhirnya saya teruskan ke S2, saya ambil S2 di UNER, di Fakultas Psikologi UNER. Dan ternyata saya masuk lagi, walaupun dengan sistem seleksi yang masih tidak mendukung tunanetra sebenarnya. Tapi saya bisa masuk, itu yang membuat saya, wah saya ternyata masih bisa kok gitu. Meskipun saya gagal, saya masih bisa. Tapi dari kegagalan yang sebelumnya, saya belajar untuk menerima kegagalan itu dan maju gitu. Untuk terus maju, untuk terus berprestasi, yang akhirnya membuat saya, mungkin salah satu yang bisa saya lakukan adalah dalam bidang akademik gitu. Saya harus punya gelar pendidikan yang tinggi untuk membuktikan ke orang-orang bahwa tunanetra itu juga bisa sekolah tinggi gitu. Luar biasa ya Mas Tommy. Mungkin Mas Tommy sendiri punya pesan untuk orang-orang di luar sana mungkin memiliki masalah serupa, kemudian bisa menjadi sosok yang inspiratif dan kuat seperti Mas Tommy. Ya kalau buat saya mengalami apa yang disebut low vision. Tapi meskipun saya low vision, saya punya mimpi tinggi. Ya jadi low vision but dream high. Jadi mimpilah yang tinggi. Buat saya, meskipun kita punya kondisi seperti ini, saya tetap punya kesempatan yang sama dengan teman-teman yang lain. Mimpi saya tinggi. Saya juga ingin membuktikan ke orang tua saya sih. Mungkin dilanjut testimoni dari istrinya Mas Tommy kalau boleh ya, untuk pendampingan kemudian motivasinya bagaimana kalau boleh. Ya boleh, di mana ya? Kalau enggak sibuk ya. Coba ya saya tanya dulu ya. Iya. Baik, sahabat setia mata, saat ini di dekat kita sudah hadir istri dari Mas Tommy. Nah, kita juga ingin tahu ya, kira-kira apa yang dilakukan oleh istri Mas Tommy ini untuk membantu dalam kegiatan Mas Tommy sehari-hari. Silakan. Hal-hal apa yang membantu sebenarnya sama aja sih seperti ibu-ibu lainnya. Cuma di sini saya harus lebih ekstra sabar, seperti kayak misalnya harus menuntun, terus nganterin ke kantor seperti itu. Cuma kalau untuk yang lain-lainnya sama sih kayak ibu-ibu lainnya gitu. Iya. Biasanya sih bantu ngambilin makanan juga sih gitu. Karena kayak makanan gitu saya tidak tahu apakah itu nasi ataukah itu sayur gitu. Jadi kadang kalau tidak ada orang saya raba gitu kan. Tapi kan ya kalau tangan saya bersih ya, kalau tangan saya kotor gimana gitu kan. Akhirnya sering dibantu untuk diambilkan makanan gitu sih biasanya. Mungkin gitu aja ya. Ya. Ya, ada yang ditambahkan Dokter Astrid? Pesan-pesan juga buat untuk sebagai pendamping gitu, jadi mungkin bisa lebih menyemangati yang mungkin memiliki kondisi ya. Dulu kenapa kok saya bisa memilih suami? Sebenarnya saya nggak melihat suami itu punya kekurangan kayak tanda enggak. Saya melihatnya Mas Tommy itu punya semangat gitu, semangat untuk belajar, berusaha gitu. Jadinya saya, ini orang walaupun tunanetra tapi semangatnya tinggi sampai S2 sampai masa sih saya nanti nggak bisa makan, nggak bisa apa kayak gitu. Masa sih kayak gitu, orang dia semangatnya kayak gitu. Jadi kalau misalnya saya down, saya capek kadang ya, tuh kok gini amat ya kadang gitu. Cuma saya lihatnya yang bawah-bawah gitu, yang mungkin harus kamar mandi harus dibantu apa. Saya ini masih bersyukur gitu loh Mas Tommy, kemana-mana masih
kayak kamar mandi sendiri apa bisa jadi, walaupun beliau tunanetra tapi dia menunjukkan kalau dia bisa bertanggung jawab sama istri sama anak. Luar biasa sekali. Luar biasa Subhanallah. Berkaitan juga dengan Inspiratif. motivasi dari keluarga, dukungan ini juga, kemudian berbagai masalah psikologis juga yang dihadapi oleh disabilitas, terutama dalam hal ini tunanetra dan penyandang low vision. Untuk lebih jelasnya bisa kita simak penjelasan dari psikolog berikut ini. Jadi gangguan psikologis yang kadang menyertai pasien dengan low vision itu adalah gangguan penyesuaian, gangguan stres akut, juga gangguan depresi. Nah, untuk bisa meminimalisir gangguan-gangguan tersebut, ada beberapa hal yang bisa dilakukan. Yang pertama, ketika terdiagnosis mengalami low vision, yang harus dilakukan adalah mencari informasi yang benar dari sumber yang valid tentang low vision tersebut. Kenapa? Karena dengan dimilikinya informasi yang benar, informasi yang valid tentang segala sesuatu tentang low vision ini, maka dapat meminimalkan keluarga dan pasien untuk mencari alternatif pengobatan yang justru nanti bisa memperparah keadaan low vision. Contohnya misalnya mendatangi pengobatan tradisional atau mempercayai kondisi low vision ini sebagai sebuah keadaan atau karena gangguan mistis. Itu yang pertama. Jadi harus melakukan atau mencari informasi dari sumber yang valid. Kemudian yang kedua, keluarga dan pasien mengidentifikasi perasaan-perasaan yang muncul terkait dengan low vision. Segala perasaan yang tidak nyaman, segala perasaan negatif yang muncul tentang low vision sesungguhnya adalah kondisi yang normal dialami oleh seseorang ketika mendapatkan berita yang tidak menyenangkan atau berita buruk. Termasuk dalam hal ini adalah low vision. Biasanya perasaan-perasaan yang muncul adalah merasa tertekan, merasa stres, merasa dihukum oleh Tuhan, bahkan mungkin merasa sebagai orang yang tidak beruntung. Nah, perasaan-perasaan ini ketika teridentifikasi, jadi tahu, oh saya mengalami perasaan ini karena low vision yang saya alami. Saya menjadi terpuruk berarti karena ini. Dengan mampu mengidentifikasi perasaan-perasaan yang muncul, maka kemudian diharapkan bisa lebih mudah untuk beradaptasi dengan perasaan-perasaan itu, memahami kondisi yang ada, lalu kemudian beradaptasi dengan keadaan low vision. Tuh. Kemudian yang ketiga yang bisa dilakukan adalah mencari solusi apa yang terbaik dengan keadaan low vision. Tentunya keadaan low vision ini akan berbeda dengan ketika tidak mengalami low vision. Lalu kemudian setelah mendapatkan solusi, kemudian melakukan proses adaptasi dengan keadaan ini. Adaptasi apa saja? Misalnya di rumah, keluarga perlu beradaptasi dengan penderita yang mengalami low vision atau dengan pasiennya. Misalnya kamarnya sebelumnya di atas, di lantai 2 bisa pindah ke lantai bawah. Kemudian juga meminimalisir hal-hal yang bisa mengakibatkan pasien untuk cedera. Selanjutnya, adaptasi kebiasaan baru dengan low vision, misalnya kuliah yang dulunya suka duduk di belakang karena malu. Nah, ketika sudah mampu mengenali perasaannya, kemudian mampu beradaptasi dengan keadaannya, bisa lebih mengerti, lebih memahami keadaan dirinya, maka dia berinisiatif untuk duduk di depan, atau secara asertif bisa menyampaikan kepada dosennya, bisa menyampaikan keluarga, bisa membantu menyampaikan kepada guru tentang keadaan putranya atau keadaan si pasien. Dengan demikian maka itu akan lebih membantu pasien untuk menghandle situasinya. Nah, yang tidak kalah penting adalah ketika seseorang menderita low vision bukan berarti hidupnya berakhir. Oleh karena itu, harapan-harapan yang kemarin sudah dipupuk
itu perlu diadaptasi kembali. Contoh misalnya, kemarin cita-citanya mau jadi ahli laboratorium misalnya. Dengan keadaan low vision tentunya nggak bisa menjadi seorang laboran, nggak bisa menjadi dokter misalnya. Nah, ini perlu diadaptasi. Apa ya yang kira-kira pekerjaan yang tidak membutuhkan ketajaman penglihatan. Nah, adaptasi seperti ini dan membangun harapan-harapan yang disesuaikan dengan keadaan seperti ini yang perlu dilakukan, sehingga setelah tercapai itu harapannya penyesuaian diri lebih baik dan tidak jatuh pada keadaan gangguan psikologis. Yang pertama, kepada masyarakat kita itu masih tinggi tingkat stigmanya ketika ada sebuah keadaan pada diri orang lain atau kelompok orang yang tidak sama dengan dirinya. Nah, berarti di sini masyarakat perlu melihat perbedaan itu sebagai sebuah cara atau sebuah kesempatan untuk memberikan toleransi kepada orang lain. Memberikan kesempatan kepada para penderita low vision seperti kesempatan yang diberikan kepada orang dengan penglihatan yang normal, itu adalah hal yang menjadi kemutlakan ya, menjadi hal yang mutlak. Kemudian ketika bekerja sama dengan penderita low vision dengan kekurangan dalam fungsi penglihatan, maka berfokuslah pada kelebihan yang dimiliki oleh penderita. Jangan kemudian berfokus pada kekurangan yang dimiliki oleh penderita. Karena kalau berfokus pada kekurangan, nanti penderita juga akan merasa dituntut di luar kemampuannya dan itu bisa menimbulkan stres. Tuh, sehingga dengan memberikan kesempatan dan berfokus pada kelebihan yang dimiliki oleh penderita low vision, itu juga secara tidak langsung memberikan motivasi dan pengakuan akan kemampuan pada penderita low vision. Kemudian kepada keluarga yang anggota keluarganya ada yang mengalami low vision, yang perlu dilakukan adalah beradaptasi itu tadi dengan kebiasaan baru. Jadi contoh misalnya menahan diri untuk tidak komentar-komentar atau tidak membuat harapan-harapan yang di luar kemampuan dari penderita low vision. Nah, untuk sejawat mata sendiri, yang pertama perlu adanya psikoedukasi yang terus-menerus dilakukan kepada masyarakat, mungkin juga lebih intens ya, karena rasanya pemahaman masyarakat tentang low vision ini tidak jauh lebih baik daripada pemahaman masyarakat tentang katarak. Sehingga apa itu low vision, kalau misalnya mungkin ada pencegahan low vision, apa yang harus dilakukan oleh masyarakat, sampai kemudian tanda-tandanya seperti apa, sehingga bisa menjadi early detection dan tidak jatuh ketika sudah parah baru datang ke dokter mata. Itu. Kemudian yang kedua, dengan dimilikinya kemampuan terapeutik dalam berkomunikasi atau komunikasi terapeutik oleh sejawat, maka diharapkan ketika memberikan diagnosis atau menyampaikan diagnosis kepada pasien dengan penderita low vision, itu bisa disampaikan dengan penuh empati sehingga akan meminimalisir kondisi pasien untuk jatuh pada keadaan psikologis yang berat, bahkan sampai pada gangguan psikologis. Jika misalnya ditengarai atau disinyalir ada kemungkinan si pasien ini untuk mengalami gangguan psikologis, maka sebaiknya dilakukan kolaborasi dengan sejawat ahli jiwa, bisa ke psikolog klinis atau juga bisa datang ke psikiater. Seperti itu. Sahabat setia mata, bagai lirik sebuah lagu berjudul Manusia Kuat. Kau bisa hitamkan putihku, kau takkan gelapkan apapun. Kau bisa runtuhkan jalanku, kan kutemukan jalan yang lain. Sahabat setia mata, segala prestasi Mas Tommy ini diraihnya di tengah segala keistimewaan yang dimilikinya. Kondisi apapun yang kita hadapi saat ini, jangan menjadi halangan untuk meraih mimpi. Dengan usaha maksimal, dukungan keluarga, dan doa yang tak terputus, semua akan menjadi mungkin. Sahabat setia mata, sampai di sini dulu ya episode kali ini. Semoga bisa menginspirasi.
Sampai jumpa pada episode-episode berikutnya.